Bapak Ibu, bagaimana sekiranya kebebasan Hawa makan buah terlarang itu di luar rencana dan rancangan Allah? Ini adalah satu pokok bahasan saya kali ini ya. Berkenaan dengan kebebasan manusia atau free will dan rencana Allah yang kekal. Ini Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mulai dulu ya dengan satu poin yang utama. Yang pertama, kebebasan Hawa di dalam hal memilih. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan sampai 17, itu Allah memberikan perintah yang jelas, sekaligus kebebasan kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Larangan ini hanya berarti sesuatu bila manusia memiliki pilihan nyata untuk taat atau melanggar. Jadi Hawa tidak diprogram untuk berdosa, Bapak Ibu ya, melainkan diberi kehendak bebas yang nyata ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu, apakah kejatuhan Hawa itu di luar rencana dan rancangan Allah? Bila kita berkata bahwa dosa Hawa itu sepenuhnya di luar rencana dan rancangan Allah, maka kita harus menerima dua konsekuensi yang besar. Apa saja itu, Bapak Ibu? Dua konsekuensi itu. Yang pertama, Allah gagal mencegah sesuatu yang tidak diinginkannya, yang bertentangan dengan kemahakuasaannya. Atau poin yang kedua, rencana keselamatan melalui Kristus menjadi reaksi darurat, bukan rencana kekal. Ini di Efesus 1 ayat 4-5 ya, yang menyatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini. Nah, apa rencana Allah dan kehendak bebas itu? Secara teologis, pandangan umumnya adalah sebagai berikutnya. Allah mengizinkan kejatuhan manusia sebagai bagian dari rencananya, bukan karena ia menginginkan dosa, tetapi karena ia menghendaki adanya dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, pilihan bebas yang nyata, itu tadi. Yang kedua, kesempatan untuk mengungkapkan kasih, keadilan, dan penebusannya di dalam Kristus. Dengan kata lain, Allah tidak menetapkan dosa, Bapak Ibu, tetapi mengatur bahwa dari kejatuhan itu akan lahir penebusan yang lebih besar artinya. Ini ada dilihat, Bapak Ibu bisa lihat di Roma 8 ayat 28 ya. Lah, bagaimana jika Hawa tidak jatuh? Dunia akan tetap tanpa dosa. Tidak ada kematian, penderitaan, atau kebutuhan akan penebusan. Tetapi misterinya, Bapak Ibu, Allah sudah merancang keselamatan di dalam Kristus sebelum dunia ada. Ini Bapak Ibu bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 20 ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa dosa, kasih Allah akan tetap dinyatakan dengan cara lain. Nah, apa implikasinya secara filsafat dan iman? Pertanyaan ini menyentuh misteri antara ketetapan Allah yang kekal dan kebebasan manusia, Bapak Ibu ya. Jawaban dari teologi klasiknya, dosa bukan di luar rencana Allah, tetapi juga bukan karena dipakai Allah. Allah tetap Maha Kudus, dosa tetap tanggung jawab manusia, Bapak Ibu. Jika Hawa tidak jatuh, misteri rencana Allah dan kebebasan manusia bagaimana? Banyak orang bertanya, mengapa Allah mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah ini di luar rencananya? Pertanyaan ini menyingkap misteri antara kemahakuasaan Allah dan kebebasan manusia. Nah, poin pokoknya, kebebasan adalah bagian dari kasih Allah. Kejadian 2 ayat 16-17. Allah memberi larangan, tetapi juga kebebasan untuk memilih. Tanpa kebebasan, manusia hanyalah robot yang tidak dapat mengasihi secara tulus. 2. Dosa tidak diinginkan, tapi diizinkan. Allah tidak menciptakan dosa, namun ia mengizinkan keberadaannya untuk menyingkapkan kemuliaan kasih dan keadilannya. Roma 8:28. Penebusan melalui Kristus bukan reaksi darurat, Bapak Ibu, melainkan rencana kekal. Efesus 1 ayat 4-5. Jika Hawa tidak jatuh, dunia tetap suci.
tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kematian. Namun kasih Allah tetap akan dinyatakan, mungkin dengan cara lain, karena Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1 ayat 20. Nah, pelajarannya bagi kita, jangan menyalahkan Allah atas kejatuhan manusia. Ini jelas ya. Fokus pada tujuan Allah untuk membawa kita kembali kepadanya melalui Kristus. Nah, secara aplikatif, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, syukuri keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus sejak kekekalan itu, ya. Gunakan kebebasan kita untuk menaati Allah dan percaya bahwa Allah mengandalkan sejarah menuju pemilihan yang sempurna. Misteri rencana Allah melampaui pikiran kita, tetapi kasih-Nya nyata di dalam salib Kristus. Pertanyaan tentang jika Hawa tidak jatuh membawa kita pada kesadaran akan kasih penebusan yang sudah direncanakan sejak semula, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pengertiannya secara filsafat teologis, Bapak Ibu? Misteri Allah itu sudah dinyatakan di dalam bab yang pernah saya bahas ya, supralapsarianisme dan infralapsarianisme ya. Saya mau singgung sedikit lagi ini. Supralapsarianisme, Allah menetapkan tujuan utama, memuliakan dirinya dalam penebusan, bahkan sebelum memikirkan penciptaan dan kejatuhan manusia. Nih, jadi kejatuhan itu bukan kejutan, tetapi bagian dari panggung rencana kekal ini. Bagaimana dengan infralapsarianisme? Allah pertama-tama menetapkan penciptaan manusia, lalu mengizinkan kejatuhan, kemudian menyediakan penebusan. Rencana keselamatan datang setelah kejatuhan, namun tetap di dalam lingkup pengetahuan kekal Allah. Lalu apa implikasi filosofisnya? Allah tidak tergantung pada dosa untuk menyatakan kasih-Nya, tetapi Ia memakainya untuk tujuan yang lebih besar. Kebebasan manusia tetap nyata. Dosa bukan karena paksaan ilahi, Bapak Ibu. Rencana Allah bersifat misteri, melampaui sebab akibat yang utama tadi. Nah, ini ada sebuah naskah drama pendek ya. Ini dialog di Taman Eden. Kebebasan dan rencana Allah di dalam suatu cerita yang naratif, Bapak Ibu ya. Antara Hawa, manusia yang diberi kebebasan memilih, malaikat penjaga mewakili hikmat dan pengingat kehendak Allah, dan Allah atau suara penuh kasih tetapi juga adil. Nah, kita mulai. Hawa berjalan mendekati pohon pengetahuan. Hawa, kau tahu apa yang difirmankan Allah bukan? Jangan makan dari pohon itu, supaya engkau jangan mati. Aku tahu, tetapi aku juga bertanya-tanya, mengapa ada pohon ini di sini jika aku tidak boleh menyentuhnya? Karena tanpa pilihan tidak ada ketaatan yang sejati. Tanpa kebebasan tidak ada kasih yang tulus. Jadi, aku bebas memilih atau tidak? Engkau bebas memilih, anakku. Tetapi ingat, kebebasan selalu membawa tanggung jawab. Aku menghendaki hidup bagimu, bukan kematian. Namun kasih sejati memberi ruang untuk memilih. Hawa menatap buah itu, lalu berpaling menjauh. Kali ini untuk pertama kalinya ia memilih untuk taat. Malaikat, hari ini engkau memilih kehidupan. Bahkan jika engkau jatuh, aku telah menyiapkan jalan kembali, karena kasihku tidak pernah gagal. Amin, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.